Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam rekan-rekan trader dimanapun teman-teman berada. Senang banget Newbie Trader bisa kembali menyapa teman-teman ya melalui video-video yang Newbie Trader bisa bagikan ke teman-teman untuk memaksimalkan bagaimana kita menggunakan Hakibut saham IDX secara maksimal. Ya, sebelumnya Newbie Trader mohon maaf ya, setelah hampir 2 minggu ke belakang Newbie Trader tidak upload video karena beberapa minggu yang lalu Newbie Trader mendapat kesehatannya tidak bagus ya, jadi terjadi peradangan telinga sehingga Newbie Trader harus istirahat cukup lama, 2 minggu. Lumayan ya, tapi bagaimanapun ya tetap memantau pergerakannya kawan-kawan di Hakibut saham IDX. Ya, oke. Pada video kali ini Newbie Trader ingin membagikan salah satu teknik ya. Salah satu teknik yang ini sebenarnya sangat bagus buat teman-teman yang tidak bisa memantau market setiap waktu ya. Tapi bisa menggunakan Hakibut saham IDX sebagai alat bantu untuk mengambil keputusan tradingnya. Nah, teknik trading ini juga pernah dikupas oleh Mbak Pupu ya di resume chart ya. Kalau teman-teman yang sudah baca di sana, teman-teman mungkin udah pernah baca tentang teknik slow but sure ya, atau SBS. Keren namanya. Ya, teknik slow but sure ini apa? Teknik slow but sure ini intinya adalah kita memanfaatkan crossing 2 moving average ya. Ya, crossing MA atau crossing SMA. Jadi kita menggunakan 2 moving average sebagai acuan kita untuk kita memanfaatkan momentum untuk kita mengambil kesempatan untuk trading di saham tersebut. Nah, oke, kita langsung kupas ya. Pertama, apa sih indikator yang bisa kita gunakan untuk teknik trading SBS ini? Ada 3 indikator yang kita bisa pakai ya teman-teman. Yang pertama adalah Simple Moving Average atau SMA. Ya, kalau teman-teman yang senang menggunakan EMA juga bisa ya. Jadi ini sebenarnya teknik ini bukan teknik baku ya. Maksudnya teman-teman bisa mengolah sendiri, bisa mengembangkan sendiri lagi sesuai dengan karakter trading teman-teman. Ya. Nah, di sini Mbak Pupu menggunakan simple moving average periode 5 dan periode 10 ya. Ya. Jadi kembali lagi bahwa ini tidak baku ya, teman-teman bisa mengembangkan juga ya. Newbie Trader juga menggunakan teknik SMA ini, tapi Newbie Trader menggunakan teknik SMA untuk swing yang agak lumayan panjang, menggunakan simple moving average 20 dan 50 ya. Ya, jadi Newbie Trader menggunakan yang 20 dan 50. Tapi yang SMA 5 dan 10 ini juga bisa. Newbie Trader juga pernah coba. Nah, begitu juga teman-teman bisa juga menggunakan exponential moving average ya, juga bisa. Ya. Jadi tergantung mana yang teman-teman pahami pergerakannya di mana dan yang cocoknya seperti apa. Jadi teman-teman bisa menggunakan. Intinya itu bisa dikembangkan. Nah, yang kedua adalah kita menggunakan indikator slow stokastik ya. Indikator slow stokastik ini untuk chartingnya kodenya adalah I30. I30 kita menggunakan periode 1433 ya, nanti settingannya. Nah, fungsinya apa? Fungsi slow stokastik ini yaitu untuk kita melihat momentum ya, untuk kita melihat momentum dari pergerakan simple moving average itu. Nah, yang terakhir adalah kita menggunakan relative strength indicator atau RSI ya. Kita menggunakan RSI, fungsinya yaitu untuk melihat kekuatan trennya seperti apa, sekuat apa tren saat itu terjadi, sehingga kita bisa menentukan waktu yang tepat untuk kita masuk dengan teknik ini. Nah, teknik ini untuk RSI kita menggunakan kode chartingnya yaitu I29 ya. Teman-teman bisa menggunakan kode chartingnya I29. Nah, lalu bagaimana kita menentukan membuat kode chartingnya? Untuk kode charting di boot teman-teman bisa menggunakan ini ya. Bisa menyimpan template ini di boot Haki saham IDX yaitu dengan menggunakan garis miring DC SMA 5, SMA 10, I29 periode 9 ya. I29 dengan periode 9 day, lalu I30 dengan parameternya 1433 ya. Ini standarnya. Teman-teman bisa menggunakan ini di boot Haki saham IDX untuk menyimpan template chartingnya.
ya untuk template chartingnya. Lalu screeningnya. Untuk screeningnya teman-teman bisa menggunakan ini GC SMA 5 dan SMA 10, itu bisa. Atau teman-teman juga bisa menggunakan SMA GC 5 atau 10, ini juga bisa. Lalu teman-teman bisa menggunakan Crossma SMA 5 dan Crossma SMA 5 dan SMA 10. Ini untuk saham-saham yang transaksinya di atas 1M. Ya, jadi teman-teman nanti bisa melakukan screening dengan 3 cara ini, nanti baru kita konfirmasikan dengan kondisi chartnya seperti apa ya, sehingga kita bisa tahu. Nanti saya akan jelaskan dengan peta dengan chartnya nanti di bawah, sehingga teman-teman bisa mengerti bagaimana kita mengambil keputusan dengan teknik trading ini. Nah, lalu rule-nya untuk buy kita bisa memastikan bahwa garis cross SMA 5-nya ya, jadi periode pendeknya 5 SMA 5 itu cross up, dia meng-cross up SMA 10 ya. Lalu disertai dengan stokastik yang sedang up ya, stokastiknya up tetapi dia belum overbought, jadi belum mencapai limit overbought, dan RSI-nya itu lebih besar dari 50 ya, RSI-nya lebih besar dari 50. Nanti akan lebih jelas kalau saya jelaskan dengan gambar ya teman-teman. Nanti saya akan jelaskan dengan gambar. Lalu cut loss-nya. Rule cut loss-nya teman-teman bisa menggunakan 10 tick atau 10 fraksi dari harga beli. Iya. Jadi menggunakan 10 fraksi dari harga beli ke bawah. Jadi itu titik cut loss-nya. Atau teman-teman bisa menggunakan swing low dari candle sebelumnya. Jadi teman-teman melihat swing low dari candle sebelumnya yang terendahnya di mana, di situ kita sebagai acuan stop loss kita. Nah, berikutnya take profitnya ada kita take profitnya dengan cara kebalikan dari rule buy ya. Jadi take profitnya pada saat SMA 10-nya meng-crossing SMA 5, di situ kita bisa take profit ya. Dan diikuti juga stokastiknya sudah overbought, udah mengarah ke bawah, malah udah melewati overbought, dan RSI-nya itu kurang dari 50. Jadi ini konfirmasi bahwa kita harus take profit. Nah, nanti saya akan jelaskan dengan gambar supaya lebih gampang ya. Nah ini adalah contoh pengaplikasiannya. Saya ambil contoh ini saham Bina yang kemarin sedang naik ya. Lalu jadi seperti apa sih saham-saham yang kita cari? Nah, yang dicari adalah rule yang pertama adalah saham yang cross SMA 5-nya itu meng-crossing SMA 10-nya. Jadi ini kelihatan di sini ya teman-teman ya. Yang hijau ini adalah SMA 5-nya, dia crossing di SMA 10-nya. Ya, dia mengalami crossing SMA 10-nya. Itu rule yang pertama. Nah, lalu yang rule kedua adalah slow stokastiknya. Slow stokastiknya itu mengarah ke up ya. Stokastiknya ini meng-up ya. Ya, ini pertama adalah SMA 5 mengarahkan crossing di SMA 10, lalu slow stokastiknya mengarah ke up dan belum overbought ya, mengarah up dan belum overbought. Jadi ini ya, kalau teman-teman lihat ya, ini dia udah oversold, lalu dia mulai mengarah ke atas ya, dia crossing di bawah dan mengarah ke atas, tetapi dia kondisinya belum overbought ya. Lalu yang ketiga adalah RSI-nya itu lebih besar dari 50 ya. Nah, jadi kalau teman-teman ini adalah indikator RSI-nya ya, ini indikator RSI-nya. Kalau ini saya bikin garis ya, saya bikin garis supaya teman-teman bisa lihat. Ini ada titik 50 di sini, garis 50. Nah, perhatikan di mana pada saat garis indikator RSI-nya itu dia melewatin garis 50. Jadi tiga ini harus terpenuhi semua ya teman-teman. Pertama adalah crossing SMA-nya, SMA 5 meng-crossing 10. Lalu diikuti dengan stokastiknya itu dia mengarah ke atas tetapi belum overbought. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah garis RSI-nya ini ya, indikator RSI-nya itu dia melewati garis 50 ya, garis 50. Dia berada di atas garis 50. Ya. Nah, kalau teman-teman mendapatkan saham yang seperti ini
pada saat teman-teman tadi men-screening ya, teman-teman men-screening menggunakan 3 metode ini lalu men-screening dan mendapatkan kriteria yang masuk seperti ini, ya teman-teman bisa buy. Ya, teman-teman bisa masuk buy. Ya, bisa masuk buy. Nah, contohnya seperti ini ya. Ya, contohnya ini terjadi crossing SMA. Nah, hari-hari berikutnya terjadi crossing SMA. Kalau saya newbie trader biasanya itu saya selalu buy itu kalau dia breakout ya. Jadi breakout, contoh ini candle hari kemarin ya. Nah, hari kemarin. Nah, besoknya kalau seumpamanya harganya melewati harga tertinggi dari candle kemarin disertain volume, itu biasanya newbie trader buy di situ. Di titik itulah newbie trader akan buy biasanya. Jadi kalau teman-teman ini lihat, ini kan ada tailnya di sini atas tinggi. Itu adalah harga tertinggi. Nah, hari berikutnya newbie trader selalu melihat kalau harga itu di break dengan volume yang tinggi, ke break dengan harga volume yang tinggi, biasanya newbie trader selalu buy di area-area situ. Ya, newbie trader pasti akan masuk di situ. Nah, ditambah lagi didukung dengan ya crossing SMA-nya, lalu stokastiknya, maaf ya ini bukan di sini ya. Ya, lalu stokastiknya itu yang mengarah ke atas. Lalu RSI-nya ya ini ya, teman-teman di sini bisa lihat. Ya, maaf ini bukan di sini. Ya, sini. Maaf. Nah, ini ya, ini. Ya, RSI-nya melewatin harga 50 ya. Kalau ini newbie trader tambahin satu garis di sini ya. Sini ada garis 50 di sini. Nah, ya, perhatikan. Ya, RSI-nya itu di atas 50 ya, di atas 50. Nah, kalau ini terpenuhi, teman-teman bisa buy seperti itu. Teman-teman bisa masuk. Nah, lalu stop loss-nya di mana? Stop loss-nya adalah biasanya kalau newbie trader akan stop loss-nya melihat swing low-nya. Swing low-nya di mana? Swing low dari candle-candle sebelumnya. Nah, di sini. Ini adalah titik swing low-nya. Ya, ini adalah swing low-nya. Ini adalah area stop loss kita. Karena kita swing, jadi kita harus memberikan toleransi yang agak lumayan ya, karena ini biasanya tidak 1-2 hari langsung jadi. Kita take profitnya biasanya 2 kali atau minimal 5% up ya, di atas itu biasanya. Nah, lalu target kita adalah pada saat kita take profit adalah pada saat SMA 10-nya itu crossing dengan SMA 5 di sini ya. SMA 10 crossing di SMA 5, lalu ya stokastiknya ini ya, kalau teman-teman perhatikan ini stokastiknya sudah mengarah ke bawah di sini ya. Nah, ini saya pindahin lagi sini. Nah, stokastiknya sudah mengarah ke bawah nih ya. Dan RSI-nya udah ya, kalau ini RSI-nya dia udah mengarah melewati ya, dia udah melewati ini. Udah mau melewati garis 50. Ya, dia udah mengarah ke bawah. Artinya di sini udah trennya sudah menurun. Nah, di sini kita take profit. Ya. Jadi kita teman-teman bisa mengambil take profit di sini. Atau kalau teman-teman agak susah dengan seperti ini, teman-teman bisa mengambil 2 kali toleransi dari toleransi loss kita. Jadi kalau teman-teman punya rank toleransi loss-nya di sini, berarti take profit kita harus 2 kali dari ini, 2 kali dari rank ini. Itu juga bisa. Jadi banyak teknik yang teman-teman bisa gunakan untuk bagaimana kita mengambil take profit ya. Oke ya, teman-teman, jadi simple banget ya. Teknik ini simple banget. Teman-teman hanya melihat memastikan bahwa pertama adalah crossing SMA-nya sudah terjadi, crossing MA-nya terjadi, lalu RSI-nya berada di atas 50 dan stokastiknya dia mulai mengarah ke atas ya. Dia mulai mengarah ke atas, ini mulai mengarah ke atas. Ya, teman-teman bisa buy hari berikutnya ya.
hari berikutnya, atau hari itu kalau semuanya terjadi crossing hari itu dan teman-teman yakin bahwa itu bisa akan disertai dengan volume. Biasanya volume sebagai indikator penentu ya kalau buat newbie trader, itu biasanya teman-teman bisa masuk di situ ya. Kalau newbie trader lebih senang biasanya menunggu hari berikutnya, melihat kekuatan volume berikutnya. Kalau hari berikutnya dia break dengan membreak harga tertinggi candle yang sebelumnya dengan kekuatan volume, ya itu biasanya konfirmasi bahwa kenaikan akan terus berlanjut ya teman-teman. Ya, jadi simpel banget ya teman-teman untuk teknik slow but sure ini. Nah, ada hal-hal yang harus teman-teman hindari untuk menggunakan teknik ini. Yang pertama adalah teman-teman jangan pernah membeli crossing MA pada saham-saham yang sedang sideways. Ya, contohnya ini ada saham ASRI ya. Kalau teman-teman masuk di crossing SMA atau crossing MA ya, mau MA atau EMA pada saat saham yang sideways itu biasanya banyak false ya, banyak terjadi kesalahan. Kenapa? Karena di situ kita belum melihat tren yang sebenarnya mau kemana ya. Kita belum bisa melihat tren yang sebenarnya mau kemana dia. Apakah dia mau turun atau dia mau naik ya. Jadi satu kunci yang teman-teman harus ingat bahwa kita akan cuan kalau kita ngikutin tren ya. Jadi kita harus clear melihat bahwa tren itu sedang bullishnya. Disitulah kita masuk ya. Disitulah kita masuk. Nah, yang berikutnya adalah yang teman-teman harus perhatikan bahwa tidak semua crossing SMA itu mengkonfirmasi bahwa saham itu akan naik atau turun. Jadi konfirmasi SMA crossing EMA itu tidak mengkonfirmasi terjadi di semua saham, intinya begitu. Ada saham-saham yang tertentu yang justru pada saat crossing MA itu terjadi dia bergerak berlawanan. Ada untuk saham-saham yang seperti itu. Makanya sebelum teman-teman membeli, teman-teman harus melihat apakah saham ini beriringan ya atau dia mengikuti gerakan MA-nya atau tidak. Nah, itu yang harus teman-teman perhatikan. Nah, makanya ada hal-hal yang harus teman-teman perhatikan untuk teknik ini. Yang pertama adalah banyak kesalahan orang yaitu pada saat kesalahan-kesalahan ini termasuk newbie trader sendiri ya. Ini pengalaman newbie trader sendiri. Yang pertama adalah kita langsung membeli saham tersebut pada saat crossing itu terjadi. Nah, ini sebenarnya fatal teman-teman. Jadi pada saat crossing itu terjadi, kita jangan langsung take action, jangan kita langsung membeli. Bahwa biasanya ada juga yang false, ya, ada juga yang false. Makanya kita membutuhkan indikator-indikator lain untuk kita memastikan bahwa itu benar-benar akan bergerak naik. Ya, apalagi untuk saham-saham yang sedang sideways seperti ini ya. Kalau teman-teman langsung masuk, langsung beli, ya, padahal dia sedang sideways ini, ya berarti teman-teman harus nunggu, padahal ini udah crossing kok nggak naik-naik ya kan, karena sahamnya lagi sideways. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah kesalahan kedua yaitu menggunakan terlalu banyak garis MA atau EMA. Jadi ya, jadi kita kadang-kadang saya mau menggunakan 3 EMA atau 4 EMA atau 3 SMA atau 4 SMA. Nah, itu tidak bagus juga. Ya, jadi idealnya itu 2 udah cukup sebenarnya. Teman-teman, 2 aja itu udah cukup. Sehingga kita tidak terlalu bingung. Kenapa kalau makin banyak? Karena kalau makin banyak kita harus menunggu crossing EMA yang berikutnya. Padahal kita udah telat ya. Ya, banyak kejadian-kejadian seperti itu. Yang ketiga yaitu penggunaan teknik sebaiknya menggunakan treatment time yang panjang, yang daily atau hourly. Jadi teknik SBS ini sebenarnya tidak begitu cocok untuk kita yang menggunakan scalping harian. Itu tidak terlalu cocok ya. Kenapa? Karena dia ini lebih cenderung ke swing ya. Teknik SBS ini lebih cenderung ke swing. Nah, yang terakhir yaitu perhatikan bagaimana saham yang akan kita beli. Apakah dia bereaksi terhadap cross MA-nya? Itu yang tadi newbie trader kasih tahu bahwa ada saham-saham yang dia cross MA tetapi justru dia bereaksi sebaliknya ya. Nah, ini contohnya di mana? Contohnya ini nih, contoh ini di ASRI ini ada. Ini sebenarnya contoh ini lumayan bagus nih ya. Lihat MA5-nya crossing ke atas
trek ya, crossing ke atas. Tetapi berikutnya apa yang terjadi? Saham itu langsung ke bawah lagi. Ya, jadi dia tidak bereaksi full seperti yang ini ya. Tidak bereaksi full seperti di Bina ini, dia trek crossing, dia terus ikutin. Nah, untuk saham-saham seperti ini, makanya teman-teman sebelum masuk, teman-teman perhatikan dulu apakah saham yang setelah kita deteksi dengan screening ini, dia benar-benar mengikuti gerakan EMA-nya apa tidak ya. Teman-teman tinggal lihat di zoom ke belakangnya, apakah dia mengikuti gerakan EMA-nya. Kalau dia selalu mengikuti gerakan EMA-nya ya, tinggal kita tunggu konfirmasi indikator ini masuk. Nah, biasanya dia akan berlanjut. Oke ya, teman-teman, itu ya teknik simple tentang SBS, yaitu teknik slow but sure, yaitu bagaimana kita memanfaatkan crossing MA dengan bantuan indikator RSI dan bantuan stokastik untuk kita menentukan teknik trading ini. Nah, sekali lagi saya ingatkan bahwa ini tidak baku. SMA 5 dan 10 ini tidak baku, teman-teman. Teman-teman bisa berkreasi sendiri menggunakan MA20 kah, dengan digabungkan dengan MA50 atau MA13 contohnya ya, dengan MA20 contohnya, ini contoh ya. Jadi teman-teman silahkan berkreasi dengan mengembangkan teknik ini. Ini adalah salah satu contoh teknik yang Mbak Pupu jelaskan di Hakibut Saham IDX. Jadi begitu ya teman-teman, semoga teknik ini bermanfaat buat teman-teman, dan teman-teman silahkan mengembangkan lagi bahwa tidak ada teknik yang baku. Sama dengan Hakibut Saham IDX, Pak Mansur sudah mendesain Haki Saham IDX ini sesuai dengan cara gendang kita masing-masing. Jadi tidak ada teknik yang benar, tidak ada yang baku, yang paling bagus, tidak. Yang benar adalah diri kita sendiri, teman-teman. Semakin teman-teman terbiasa sendiri, mengenal bot dengan familiar dan menggunakan teknik-teknik yang benar, selama itu menghasilkan cuan, lakukan terus, teman-teman. Oke ya, teman-teman. Begitu untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman, dan teman-teman bisa menjadi trader-trader yang handal, yang mandiri, yang tidak terpaku dengan stock picknya orang lain. Dan jangan lupa selalu memanfaatkan bot Haki Saham IDX sebagai alat bantu trading kita. Dan yang belum menjadi donatur, silahkan menjadi donatur dan bergabung di grup-grup donatur yang telah ada. Cari identitas kita sendiri sehingga kita dapat menjadi trader-trader yang handal, yang semakin maju dan tidak tergantung dengan yang lain. Oke, jangan lupa teman-teman subscribe channel ini dan bagikan ke teman-teman lain yang membutuhkan, sehingga dapat bersama-sama menjadi trader yang mandiri. Begitu aja, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.